ilmu apa ya yang mendukung ketika ada seseorang lagi butuh ini, lagi kasmaran dengan seseorang, ada nggak yang minta bantuan ke Pak Ustadz? Banyak mas, banyak yang minta bantuan ke saya gitu. Cuma rata-rata mundur, takut maharnya. Iya, iya, rata-rata mundur. Padahal kita tidak mematok, tapi mereka udah dari apa namanya gotok tular gitu, udah wah jam kosono biayanya berat banget itu. Ya iya memang iya. Iya. Biasanya nih Pak Ustadz, untuk mahar itu Berapa? apa aja sih yang dibutuhkan? Kalau saya sendiri menggunakan piranti biasanya minyak. Iya. Iya. Minyaknya saya nggak sebut mereknya karena takutnya beli sendiri gitu, akhirnya beli ke saya gitu. Itu satu sesek sampai, kalau dulu tahun sekitaran 2000 2001 lah, itu satu cc itu sekitaran 900 sampai 1.200.000, padahal kita butuhnya sampai 4 cc. Nah udah begitu belum sempat ijab kabul udah kabur hasilnya gitu, karena saking tingginya mahar gitu ya, maksudnya ya. Itu untuk versi situ ya, yang Iya, langsung iya. kena ya. Ya, kalau istilah kena sebenarnya itu urusannya yang kuasa, Mas. Kita hanya memproses gitu apa yang menjadi keinginan mereka, dan kita itu kembalikan kepada yang kuasa. Tapi kebanyakan itu sukses. Kebanyakan itu sukses. Kita yang gagal juga pernah ada gitu, maksudnya. Tidak selalu berhasil memang tak akui gitu. Tapi kebanyakan sukses. Kalau diklasifikasi mungkin yang sukses 90%, yang gagal 10%. Dari 10% itu yang 5% itu melanggar pantangan ya. Yang 5% lagi itu ya itu yang tadi yang kabur itu maksudnya. Ya, itu yang gagal itu. Sedikit menarik, Iya. ada 10% kegagalan, 5% dari faktor individunya, dan 5% dari yang kabur tadi. Terus ini agak sedikit menarik Pak Ustadz, ketika ilmu itu ada tinggi-tinggian ilmu nggak sih untuk kaitan dengan apa namanya ilmu pelet itu? Kalau saya pribadi nggak ada tinggi-tinggian ilmu, cuma lamanya ritual itu. Antara satu proses satu dengan yang lain itu berbeda. Misalnya kita memelet, kalau anak SMA ketemu anak SMA itu saya pikir itu levelnya biasa. Tapi giliran kita punya anak SMA memelet seorang bos yang luar biasa, itu lain. Itu lain itu. Prosesnya juga lain, mahalnya juga lain, ritualnya juga lain gitu. Maksudnya kan begitu, maksudnya gitu. Ya. Ya. Gitu. Jadi kalau di saya itu nggak ada tinggi-tinggi, cuma lamanya prosesnya itu maksudnya. Ini jujur aja, kalau kita dibandingkan antara uang 5 juta dengan 10 juta, pasti saya pulsu yang 10 juta. Itu daripada yang 5 juta gitu. Itu jujur aja gitu maksudnya gitu. Ya. Tadi sudah dari versi Pak Ustadz, kita akan tanya langsung ke Denjunan bagaimana kaitan dengan ilmu pelet itu. Tadi Bapak Ustadz bilang ada apa, tergantung dari 5 juta atau 10 juta, atau dari target anak SMA ke bos itu akan sedikit berbeda. Bagaimana kalau versi Denjunan? Saya berpikir sederhana bahwa orang yang melet itu tataran kasta ya, kasta orang yang dipelet itu seimbang, dan dia itu saling kenal, itu lebih mudah dikerjakan dibandingkan misalkan Om Dimas minta dipeletkan Ayu Azhari misalkan. Ya kalau kita kerjakan itu kelihatannya membutuhkan waktu panjang. Nah, Tapi ketika seumuran itu dengan ya misalkan hanya seumuran, kayaknya cukup dengan mantra buduhun misalkan, atau cukup dengan dibacakan surat Yusuf atau mantra Jawa yang terkenal misalkan dengan Semar Mesem, Jaran Goyang, atau dengan
mantra yang lain yang lebih sakral gitu. Gitu Ya, sedikit ada gambaran tadi ketika satu frekuensi atau ketika kita kenal atau mempunyai target dan itu saling mengenal akan lebih cepat. Bukan begitu Pak Ustadz? Betul itu. Nah, Karena intinya kalau pelet itu sebenarnya pertama itu rumus pertama itu saling mengenal. Gitu. Kedua kalau tadi dikatakan kasta yang lebih tinggi itu biasanya kalau orang memelet kasta yang lebih tinggi, kalau yang nggak canggih ilmu peletnya itu apa namanya jatuhnya bukan ke pelet tercinta tapi sebatas cuma kekasihan. Iya kekasihan, iya itu biasanya begitu. Kalau kita seorang bawahan di suatu PT, kita mempunyai atasan yang big boss lah, yang cantik, yang wah luar biasa, sedangkan dia janda. Setelah janda itu kelasnya juga yang luar biasa. Sementara kita suka, kita pelet dia, jatuhnya bukan cinta tapi kasihan. Cuma runtuh kelas aslinya cuma kasihan gitu. Wah kasihan anak itu lihatnya gitu maksudnya. Berarti kalau dari kasta itu tadi ya Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau dari versi misalnya perempuan itu sudah memiliki pager, itu bagaimana? Dalam ilmu pelet itu pager tidak akan pengaruh apapun. Jadi dalam perjalanan mistis supranatural pelet itu kalau pagernya hanya doa, mantra, bukan kekuatan tawakal, tidak mempan. Karena dalam sejarah nabi-nabi pun banyak yang terkena sihir. Pelet mayoritas kalau yang khusus itu biasanya setara dengan ilmu-ilmu sihir, yaitu memengaruhi hukum-hukum alam ketetapan kayak semacam magic dan lain-lain. Pengaruhnya seperti itu. Jadi siapapun yang menggunakan mantra khusus untuk pager, biasanya seorang supranatural sudah bisa mengukur ini pager doanya setara berapa. Sang ahli pelet itu biasanya sudah tahu persis, saya harus pakai mantra A, B, C, D. Dengan kekuatan mantra itu bisa menembus ruang-ruang alam bawah sadar mereka dan biasanya lebih kena. Orang-orang yang punya kekuatan keyakinan terhadap hal-hal gaib itu lebih cenderung mudah dipelet dibandingkan orang yang rasional. Orang rasional itu tanpa mantra apapun lebih susah untuk dipelet dibandingkan dengan orang yang kekuatan tawakalnya tinggi. Ahli-ahli ibadah pun jangan merasa hebat, dipelet pasti kena. Tergantung siapa yang melet juga sih. Kalau ustadz atau saya bisa jadi kena kalian. Biasanya nih Gus, kalau melet seseorang diterawang dulu nggak sih? Ya, kita jadi untuk mematok harga bukan artinya ini sepaket berapa, enggak, kita mengukur dulu orang yang kita pelet itu setara ekonominya setara atau tidak, terus jabatan elektabilitasnya sama tidak, terus jius atau malah dia orang realistis, saya harus meminta bayaran lebih karena ruang bawah sadarnya dia menolak hal-hal mistis. Di ruang alam bawah sadar pun tidak ada memori mistis, jadi frekuensinya tidak bisa masuk. Kita harus dengan pola-pola tertentu yang menjadikan hukum ketetapan itu diterima alam bawah sadar. Jadi kita ada gambaran. Teman-teman yang mau berlangganan bisa langsung nih dengan 2 orang ini. Kalau saya nggak bisa, nanti bisa ke channel Ngaji Laku maupun channel Mitos dan Fakta, atau datang langsung ke Padepokan Terang Seket beralamat di Desa Berta, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau cari di Google Map untuk pencarian Padepokan Terang Seket, atau di Facebook Denjunang. Punya Facebook? Punya, tapi udah nggak aktif. Kenapa nih nggak aktif Pak? Ya, karena kebanyakan nama di Facebook, jadi bingung orang nyarinya. Di sisi lain ada yang namanya Bondan, ada yang namanya Farid Kesit, ada yang namanya jadi bingung orang nyarinya gitu. Mendingan saya nggak usah gitu maksudnya gitu. Ya. Langsung aja kepada Padepokan Terang Seket, insya Allah kayak pegadaian ngatasi masalah orang yang masalah gitu maksudnya. Tadi sedikit disinggung terkait buduhun. Apa itu buduhun? Bisa dijelaskan siapa ini?
Butuhun. Butuhun itu kalau dulu saya untuk pertama, kalau saya menggunakan itu mantra untuk pelet sebenarnya. Bukan sebenarnya. Medianya apa? Medianya rokok. Bisa dipraktekkan mungkin. Ya bisa. Nah, Ya. nanti teman-teman Ya. bisa lihat Ya. bagaimana cara menggunakan ilmu. Ini pengasihan ya Pak Ustadz? Ya. Pengasihan. Dulu saya berpikir itu adalah ilmu pelet. Ternyata bisa saja seorang hukama itu salah mengartikan ya. Nggak tahunya cuma ilmu pengasihan. Jadi kalau mau menggunakan butuhun, syarat yang paling utama adalah rokok yang tidak pakai filter, yang tidak ada gabisnya, harus rokok yang murni dan tidak ada tulisannya, capnya hilang. Terus bagaimana Pak Ustadz? Ya, Zaman sekarang kan pasti ada tulisannya. kalau istilah Jawa itu tingwe, melinting dewe gitu. Itu maksudnya. Itu kan versi dulu. Kalau versi sekarang Masih bisa melinting sendiri, itu maksudnya gitu. gitu ya. Iya, itu. Tetap menggunakan itu atau menggunakan rokok-rokok sekarang itu bisa. Bisa tembakau sendiri, bisa tembakau yang udah diolah dengan saus-saus yang beragam, itu bisa. Yang intinya kalau butuhun itu menggunakan ini tidak menggunakan filter, satu, kedua tidak ada tulisannya, harus polos gitu maksudnya. Tetap meeting sendiri ya. Iya, syukur ininya apa namanya, papirnya ini dari daun kelapa. ya, bukan Jagung. Ya, dari jagung, dari daun jagung yang muda yang kering, itu dibikin rokok gitu maksudnya. Nah, cara penggunaannya itu mungkin banyak yang tahu. Yang pertama ditulis di sini dulu. Tulisnya pakai apa Pak Ustadz? Biasanya ditulisnya tuh pakai suatu alat tulis yang tidak ada mangsinya, semacam pensil. Iya. Pensil biasa. Pensil biasa ya bisa gitu. Ya, saya tidak menyebut suatu merek ya, pensil biasa ya. Ditulis itu ba, dal, wawu, ha. Ya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat salah, yang membuat itu tidak berfungsi, pertama adalah dari bacaannya. Di situ ditulis butuhun. Ya, tapi bacanya tetap butuhun. Itu kata saya menghilangkan arti. Harusnya buduhun. Dalnya itu agak panjang satu ketukan. Buduhun. Kalau buduhun itu lain. Seperti kata amin. Itu amin. Bahadal baladil amin. Itu lain artinya ya. Antara selamat, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan dan sebagainya itu lain. Semacam butuhun juga sama. Itu butuhun. Artinya apa sih? Nah, artinya saya belum buka Google. Iya itu ya. Jadi saya buka Google dulu ntar itu maksudnya. Jadi itu setelah ditulis itu, lalu baca 7 kali, ditiupkan ke sini ke atas, lalu baca 7 kali, ditiupkan ke bawah. Tapi bagaimana cara membacanya itu bin nafsin, tahan nafas. Ya. Setelah itu dinyalakan syukur dengan menggunakan ada suatu istilahnya ditembung lah. Seperti orang Jawa biasanya nembungnya orang bakar rokok kiki sing tak bakar atine sebagai supaya welas asih maring aku gitu. Itu seperti itu orang Jawa seperti itu. Lalu ditiupkan, jangan sampai orang yang kena asapnya itu tahu. Jangan itu jangan ya. Asal dibaca gitu maksudnya. Sampai yang penting nyium ya. Iya, yang penting baunya itu. Dan ciri-cirinya orang itu kena itu biasanya keselak. Batuk-batuk keselak. Itu biasanya udah reaksi. Ada reaksi gitu. Itu biasanya kalau orang kena itu yang kena apanya Pak Ustadz? Apanya? Misalnya nih, Pak Ustadz ngerokok, saya ngirup asapnya. Iya. Itu kalau dari apa kebatinan saya yang kena atau apanya? Biasanya jalan pikirannya dulu. Iya, yang dari jalan pikirannya dulu lalu teringat. Itu belum mencapai titik cinta, belum mencapai ke karena sifatnya ini semacam mahabbah, rasa kasih sayang gitu maksudnya. Bukan pelet menimbulkan rasa cinta, itu bukan.
Itu jadi kayak tadi Su mengatakan itu ruangnya cuma di Ar-Rahman Ar-Rahim, itu ruangnya cuma di kasih sayang itu maksudnya. Jadi kalau butuhun dipakai untuk pelet itu saya kira kurang tepat, walaupun ada beberapa hukama, ada beberapa paranormal itu menggunakan untuk pelet, yang monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi bagi saya itu hanya sebuah ilmu pengasihan supaya pada welas asih, biasanya digunakan oleh para pengembang jasa lah ya, namanya kayak tukang ojek, supir mau anu mikro, sales dan sebagainya gitu. Kebanyakan Ini untuk pemula bisa ya Pak Ustadz? Bisa untuk pemula. Saya kira banyak yang itu komen masuk itu dibuka bisa itu. Iya, untuk channel ini apa? Ngaji laku. Ngaji laku. Banyak banget yang komentar udah masuk, ada beberapa yang bisa. Ya, tadi sudah disinggung terkait rokok untuk media pengasihan. Tinggal ditulis doa tadi yang sudah disampaikan Pak Ustadz, ditiup atasnya dan bawahnya ya. Iya. Ditiup terus ditembung, terus dinyalakan. Iya. Sedikit simpel sih, cuma tapi sifatnya ini lebih afdol kalau diijazahkan, tidak melalui sosial media, tapi datang langsung kepada Padepokan Zakat, itu lebih utama. Karena bagaimanapun kalau ada kesalahan biasanya kita bisa memperbaiki. Kalau panjenengan lihat di suatu sosial media, terusan Anda meniru, terusan ada kesalahan, pasti orang lain nggak bisa ngobati. Sosial media itu nggak bisa ngobati. Kalau datang kepada Padepokan Zakat ada kesalahan, insya Allah suhu besar Padepokan Zakat dan Junang itu bisa mengantisipasi. Demikian. Tetap harus datang langsung, walaupun sudah di-share melalui media sosial. Namanya ijazah itu lebih utama face to face, tatap muka, lalu ya syukur berdua lah gitu, berdua dengan suhu besar Padepokan Zakat. Itu yang paling utama. Kalau nggak bisa ditransfer. Iya. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan nih bagaimana suhu Padepokan Zakat menanggapi versi kaitan dengan rokok itu. Apakah ada versi lain selain rokok untuk para pemula? Banyak sih ya, saya tak menyempurnakan versi saya. Pelet mahabbah, pengasihan atau kasih sayang dengan rokok biasanya digunakan untuk para sales, pekerja malam, calon-calon kades, calon DPR. Nah, calon DPR ya, Caleg gitu ya. caleg. Saya sempurnakan ya Pak Ustadz, Silakan. dengan versi saya. Ada yang menulis dengan pensil, ada yang menulis dengan pensil, ada yang menulis dengan tinta emas, ada yang dengan menggunakan dengan air liur. Dia itu ngambil dari langit. Boleh dipindah dulu casnya. Berarti kameranya sih geser. Bentar ya, ini kameranya lagi geser. Kurang tinggi. Tidak mau katanya. Nggak ketangkep gambar. Sebentar. Ini channel sebelah kita lagi kredit. Paling.